Bertemu kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube, apa kabar? Senang bisa memastikan kita semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Inilah perjalanan yang Anda tunggu-tunggu. Sepekan sekali saya Merkuri bersama Magnet Solusi Integra Emisi Consulting dan juga narasumber tamu hadir untuk talkshow Solusi SDM. Hari ini kita kembali bersama Ibu Novianing Tiastuti, CEO dari MSC Consulting. Selamat pagi. Sehat Bu Novi? Alhamdulillah pagi Mas Aldi, Selamat sahabat pagi. Merkuri, juga narasumber Pak Agus. Oke. Sudah disebut oleh Bu Novi nama depannya, tapi nama lengkap beliau. Sebentar saya cek dulu. Agus Hartanto, koreksi nama kalau saya salah Pak Agus. Betul. Staf pengembangan organisasi bagian SDM dan umum PTPN 11. Panggilannya Mas Agus ya? Mas Agus saja. Ya, oke. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Biar awet muda ya, dipanggil Mas saja ya. Oh, Memang iya. masih muda kok ya. Memang muda. Iya makanya. Selamat datang di perbincangan ini Mas Agus. Iya. Oke, so far so good PTPN. Alhamdulillah so far so good kita. Ini kok sampai 11 ini gimana toh? Mungkin ada beberapa sahabat kita yang nggak tahu. Oh, Iya, PTPN itu iya. ada 1, 2, 3 Iya. sampai 11. So gimana Mas Agus? Jadi kita under holding perkebunan Nusantara. Saat PTPN itu PT Perkebunan Nusantara ya. Yes, PT Perkebunan Nusantara. Saat ini PTPN itu ada PTPN 1 sampai dengan 14 dan beserta anak perusahaan yang lainnya non PTPN. Itu kita handle di perkebunan mulai dari sawit, tebu dan aneka tanaman lainnya. Oke, 14 itu se-Indonesia ya Mas Agus? Satu Indonesia itu PTPN 1 sampai dengan 14. Yang ini 11. Kalau Yang di Jawa Timur 11 toh. 10, 11, 12. Betul, ada 10, 11, 12 di Jawa Timur. Juru bicaranya Bu Novi. Pasti ke project ya. Loh, gak apa-apa wong tahu kok. Iya ya, 10, 11, 12 ya. Iya. Kalau gitu saya ke Bu Novi aja. Jadi Bu Novi Kembali ke laptop. apa bedanya Mas Agus? 10, 11, 12 itu apa karena kewilayahan tapi apa namanya skop pekerjaannya sama atau seperti apa? Jadi selain kewilayahan juga komoditinya berbeda. Oh, Di komoditinya berbeda-beda ya. Kalau di 10 dan 11 itu komoditi utamanya adalah tebu. Gula berarti. Ya, Iya. saat ini kita memang fokus ke bahan baku tebu untuk supporting ke PT Sinergi Gula Nusantara. Kalau yang 12 itu lebih ke aneka tanaman, teh, kopi, coklat dan ya. segala macam. Oke. Kalau PTPN itu bukan yang memproduksi gulanya ya, hanya komoditinya ya. Dulu sebelum spin off dengan PT SGN, kita juga menghandle pabrik gula. Kalau N11 kita punya sekitar 14 pabrik gula yang aktif di wilayah Jawa Timur. Saat ini kita fokus di bahan baku, pemenuhan Di bahan bakunya saja. Iya, di tanaman tebunya dan kita punya pabrik karung dan unit usaha strategis. Wis pokoknya juara lah ya PTPN ya. Amin. Ya. Oke. Selamat datang di perbincangan ini dan hari ini kita lagi-lagi belajar dari satu di antaranya Mas Agus ya. Soal apa tantangan apa Bu Novi? Transformasi Transformasi. BUMN terutama di bidang SDM. Terutama di bidang SDM. Iya. Dan ini juga yang kali berikutnya kita mengangkat teman-teman belajar dari BUMN ya. Iya. Supaya kita punya gambaran yang lengkap bahwa BUMN tuh nggak kayak dulu, apalagi PTPN gitu. betul. Tadi kita bincang-bincang off air, saya bilang sekarang udah nggak feodal ya, oh enggak katanya. Iya. Tapi menarik Bu Novi, apa yang bisa kita pelajari dari topik kita hari ini Bu Novi? Jadi gini, sebagai pengantarnya supaya juga tadi Mas Aldi menyampaikan banyak mungkin yang tidak terlalu tahu tentang BUMN gitu ya, perkembangan BUMN saat sekarang. Nah, Kementerian BUMN akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sudah melakukan transformasi besar-besaran terhadap organisasi dan juga tentunya SDM sebagai pelaksananya yang menjadi ujung tombak dari transformasi sendiri gitu. Di mana tujuannya adalah itu tadi meningkatkan kinerja, terus kemudian efisiensi dan juga nilai tambah bagi BUMN itu sendiri gitu. Karena sebagai badan usaha meskipun milik negara tetap harus profitable gitu kan. Kalau dulu kan ada guyonannya badan usaha milik nenek moyang gitu ya. Kalau ini kan sekarang harus profitable, nggak bisa seperti itu gitu Mas Aldi. Nah, untuk mengawal transformasi itu, nah ini tadi yang di dalamnya itu harus terutama setelah di bawah Pak Erick Thohir ya, setelah di bawah Pak Erick Thohir. Nah,
transformasinya itu besar-besaran, dan terutama karena sekarang ini kondisi demografi di PTPN dan juga di industri yang lainnya secara umum itu banyak anak-anak milenialnya, banyak teman-teman mudanya gitu. Nah, ini menjadi salah satu motor penggerak. Kalau mungkin yang sempat melihat Mas Agus ini kan ini salah satu tokoh milenialnya yang ada di PTPN 11 kayak gitu. Tokoh ya ini ya. Iya, yang muda-muda gini nih Iya, banyak iya. gini Oke, Mas oke, Aldi. Ya, Gitu. kalau ditanyakan kenapa perlu, nggak usah dijawab, pasti perlu ya. betul. Tapi mulai kapan kemudian disadari bahwa oh ya BUMN nggak bisa nih kita pakai pola nilai-nilai lama gitu. Betul. Mulai kapan Mas Agus? Meskipun Mas Agus baru 8 tahun ya. Iya, saya Apakah sejak Anda masuk itu kemudian berubah semuanya? Iya, saya masuk tahun 2014 itu sudah mulai ada suatu holding. Dulu kita kan masih under sendiri-sendiri ya, masing-masing PTPN. Saya masuk tahun 2014 itu sudah mulai dibentuk holding. Holding perkebunan. Sebelum itu punya Masing-masing. Masing-masing. Iya, raja-raja kecil gitu ya, gitu sampai Pak. Ya mohon maaf, ini bahasa medianya kan kayak gitu ya, mohon maaf ya. Ya kan memang faktanya begitu. Iya. Siapa yang nggak kenal dulu orang PTPN yang kayak gimana gitu? Iya. Dulu sendiri-sendiri 2014 Mas Agus masuk ternyata Sudah waktu itu pertama kali dibentuk holding perkebunan Nusantara. emang 2014 baru awal pertama kali. Oh. Betul. 2014. Iya. Terus Itu waktu itu ya mulai transformasi. Jadi waktu itu kan ada beberapa model holding ya. Salah satunya kalau di perkebunan Nusantara itu menggunakan metode strategic operation. Jadi holdingnya itu tidak hanya holding yang hanya sekedar maintain anak perusahaan, tapi juga berdampak pada kebijakan-kebijakan dan strategi perusahaan untuk secara keseluruhan di holding perkebunan Nusantara Group. Gitu. Jadi metode yang dipakai adalah waktu itu adalah strategic operation. strategic Operation holding gitu waktu itu. Dan itu diadopsi sampai sekarang ya dengan Sampai pengembangan dengan terus begitu iya, ya. Betul. Oke. Tapi mungkin Pak Mas Agus baru masuk, tapi kira-kira tahu nggak apa yang kemudian melatar belakangi bahwa BUMN nggak bisa juga nih, ini mesti bertransformasi juga, apa kira-kira Mas Agus Satu yang nilai-nilainya? memang yang jadi kan itu kan adalah strategi dari Kementerian BUMN yang diturunkan supaya kan BUMN menjadi suatu badan usaha yang efektif dan profitable ya, yang jelas. Dengan adanya holding diharapkan nanti itu dapat meningkatkan kinerja produktivitas baik secara perusahaan, secara finansial dan segala macam. Itu salah satu strateginya seperti itu. Ya. Kalau kemudian saya coba kejar ya. Kalau kemudian kita tahu bahwa hierarki itu membuat sistem menjadi lebih kaku, lebih top down. Kalau ini malah memilih itu alasannya apa? Apalagi ini plat merah gitu ya. Biasanya kan instruksinya dari atas tuh. Pokoknya atas ngomong A, semua jajaran ke bawahnya A semua. Tapi ketika ini bertransformasi, justru yang dipilih holding. Waktu itu pemikirannya seperti apa Mas Agus? Ini yang sepengetahuan saya memang tidak seperti yang dulu kan harus kaku, birokratis dan segala macam. Pada perjalanannya pun juga tidak seperti itu juga. Memang ada suatu instruksi-instruksi dan kebijakan yang memang harus dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan pembentukan kebijakan itu kita juga semua diajak bicara dan diajak diskusi untuk membentuk suatu kebijakan-kebijakan itu. Jadi tidak terlalu top down yang hierarki birokratis yang sangat itu enggak. Tapi ya di situ ada blend lah antara suatu hierarki birokratis dan kita juga punya suatu dilibatkan dalam diskusi-diskusi dalam suatu kebijakan terkait dengan SDM maupun non SDM sih. Ya, artinya bukan tanpa sebab bahwa holding itu dipilih, justru ini karena lebih memudahkan untuk memberikan instruksi sampai ke bawah gitu ya. Mungkin kira-kira kayak begitu. Iya, semacam sinergi gitu. Iya, nanti Bu Novi boleh berkomentar. Boleh kok Bu, boleh. Kalau nggak pulang nanti dia. Tapi kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi yang cantik. Iya, sahabatnya Bu Novi ini Pak Sumarwito. Sekarang kita bersahabat ya Pak. Iya. Silakan Pak Sumarwito. Ya, Pak Agus, saya mau tanya, kenapa pabrik Karung Goni di Ngagel itu dekat kuburan itu kok ditutup? Iya, ditutup itu. Tapi tidak tahu apa lagi sudah aktif kembali, tidak ngerti saya. Tadi kamu menyebut Karung Goni. Terus ada saudara-saudara dari istri saya dari Madura itu di Magetan, Pak. Magetan itu petani dia kan jadi mandor tebu itu. Itu dipaksa
sekongkon nandur tebu. Ya kan, petani kan kadang protes, nandur tebu kok kalau pabrik gulanya kan sekarang belum tentu semua pabrik gulanya itu bisa menghasilkan referendum rendemen yang baik karena pabriknya wis tuwek-tuwek. Ya, saya pun waktu SD, saya itu SD Simpang dulu ya, itu saya diajak ninjau pabrik gula di Tulangan itu. Tahun berapa itu waktu SD itu. Terus sekarang itu saya tidak ngerti kalau perkembangannya, tapi yang saya pertanyakan pabrik gula yang di Sidoarjo itu mesin-mesinnya apa wis baru. Iya toh. Kalau mesinnya baru itu rendemen itu kecil. Nah, kadang-kadang petani sih jadi korban. Gak oleh nanam padi kalau dipaksa. Nah, termasuk saudara-saudara istri saya yang dari Madura itu maksa dia supaya nanam tebu, kan dia dapat keuntungan. Apa betul sekarang model-model BUMN begitu setelah Pak Erick Thohir itu? Jadi petani-petani itu tidak sukses. Sakarepnya aku nanam gak gelem. Pokoknya sekitar pabrik gula harus biar dituntun sampai pabrik gula, tapi kamu harus nanam tebu kan gitu. Tapi tahu-tahu waktu rugi dia. Karena kena mandor itu. Iya toh. Kon biyen pun ngangkut ngangge sepur apa. Karena saya kan lahir tahun 53. Aku ngerti tak perkembangannya pabrik gula itu ya apa oleh mafia-mafianya ya apa ngerti. Tapi aku tidak bergelut di bidang pabrik gula. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon komentarnya. Baik. Terima kasih Pak Sumarwito mewakili awam secara keseluruhan tentang stereotip bahwa PTPN itu masih seperti itu. Kita hari ini mendapatkan orang yang tepat untuk mengkonfirmasi apakah memang benar seperti itu. Monggo silakan Mas Agus. Oke, ini akan saya bahas, saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Baik, terkait yang pertama pabrik karung, ya memang sudah tidak produksi lagi pabrik kuning di Jalan Ngagel itu memang dulu wilayah kita. Tapi kita sekarang pabrik karung itu pindah di daerah Mojosari ya, di Ngoro ya. Ngoro, ya betul di Ngoro. Oh, jadi masih ada pabrik karungnya, cuman dipindah. Ya, gitu karena yang pertama lokasinya itu perkotaan ya, di pabrik. Jadi mungkin secara AMDAL dan segala macam itu kurang begitu baik, sehingga harus pindah ke Ngoro di kawasan industri. Dan sekarang memang di PK Rosella baru itu produksi karung plastik untuk karung gula dan beberapa kayak pupuk dan segala macamnya. Jadi memang pangsa pasarnya itu lebih ke karung plastik dibandingkan dengan karung goni. Gitu. Kalau goni itu sudah nggak diproduksi lagi sekarang? Sudah nggak, karena memang bahan baku dan segala macam. Jadi lebih dan kualitas mungkin lebih baik di pabrik karung plastik. Karung plastik ya. Oke, yang kedua terkait dengan pemaksaan dari itu. Ya memang itu memang saya nggak tahu itu mungkin satu kebijakan daerah dan segala macam, tapi memang faktor yang membentuk itu kan secara kualitas gula itu ada dua, dari pengolahan dari pabriknya, baik dari bahan baku tebunya. Kalau memang dari bahan bakunya kualitas bahan baku itu berpengaruh ke produk hasil gulanya, begitu juga mesin pabriknya. Saat ini sih di sewaktu under manajemen kami di pabrik gula itu memang kita akan melakukan perbaikan terus di sisi pabrik ya. Jadi setiap kita kan ini sudah masuk masa giling. Sebelum masa giling itu pasti pabrik itu melakukan maintenance, sehingga yang tujuannya adalah tetap menjaga kualitas dari produk gula itu sendiri gitu. Jadi sesuai dengan standar SNI lah itu. Ya, kalau boleh tahu antara equipment dengan produk bahan baku yang bagus, mana yang lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan gula yang lebih banyak? Dua-duanya saling menunjang. Oh gitu ya. Dua-duanya saling menunjang. Ya? 50-50. Dua-duanya saling menunjang. Baik bahan baku maupun proses pengolahannya. Ya. Jadi kalau sekarang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agus, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu faktanya, mudah-mudahan sih masyarakat nggak ada yang terpaksa ya untuk nanam tebu ya. Harapannya kalau bisa nanam tebu sekarang. Harapannya nanam tebu. Pak Mas Agus, kalau boleh tahu PTPN 11 itu kewilayahannya mana aja? Saat ini saat ini kita maintain, kita mengelola 8 kebun
di wilayah mulai Magetan, Madiun, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, sampai dengan Situbondo dan Banyuwangi. Kita punya 8 kebun, 8 kebun tebu. Dan so far nggak ada tuh rame-rame orang kemudian mencuat di media dipaksa nanam tebu, nggak ada ya? Saya sih nggak terlalu mendengar ya. Karena zaman saya kuliah dulu kan memang itu jadi topik yang menarik gitu masyarakat. Ya kan ada kalau sosiologi kan ada masyarakat pedesaan ceritanya nguplek-nguplek gitu, makanya kenapa feodal tadi. Bu Novi mau komen silakan untuk apa yang dilakukan oleh teman-teman BUMN ini. Oh ya, jadi kalau tadi kenapa kan minggu lalu kita ini juga ngundang narasumber dari Semen Indonesia Group yang dulu Pak Kuntoro dari Semen Indonesia. Betul. Nah, semen itu kan juga gitu, dari semen yang masing-masing Padang, Taunasa, terus Gresik gitu, terus kan disatukan dijadikan holding gitu kan. Nah, demikian juga ini perkebunan, BUMN perkebunan. Kalau dulu ada PTP 1 sampai 14 masing-masing tadi itu dengan direksi, kalau zaman saya nangani itu masing-masing PTP itu direksinya 5. Betul. Sekarang hanya jadi 1 direktur gitu. 1 direktur doang, tapi ada di holding. Di holding gitu ya. ada gitu. Nah, itu tadi salah satu juga itu tadi supaya kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan komoditi yang dikelola oleh BUMN tersebut itu menjadi lebih fokus, lebih terkoordinasi. Betul. Terus tidak saling makan teman. Ya, jeruk makan jeruk ya. Kan bisa jadi persaingan antar ini sehingga kemudian menjadi tidak sehat kan. Nah, ini bagaimana supaya kemudian tadi itu dicamakan strateginya, kebijakannya, terus kemudian penyamarataan kualitasnya dengan mutasi para pejabat di masing-masing gitu kan, kaderisasi dan sebagainya, supaya kemudian tadi itu prosedur SEOP, kebijakan yang diturunkan dari holding itu bisa merata, bisa dijalankan bersama-sama, yang endingnya adalah tadi itu menjadi BUMN-nya bisa profitable kayak gitu sih. Terstandarisasi dan terintegrasi jadinya. Iya. Dan perpindahan itu bisa antar PTPN ya? Iya. Mas Agus bisa aja dipindah ke Sumatera gitu, PTPN berapa? Bisa ya? Memungkinkan untuk ke sana. Memungkinkan, iya, Kepingin memungkinkan. tak? Kalau kepingin siapa? Direkturnya tak teleponnya. Bercanda. Oke, Mas Agus mau menambahkan, kalau enggak kita break dulu ke iklan? Kayaknya penjelasan dari cukup. Ya, kita ke iklan dulu kalau begitu. Ya, oke, masih bersama Mas Agus dari PTPN 11, Mas Agus Hartanto, staf pengembangan organisasi bagian SDM dan umum BTPN 11, dan masih bersama Bu Novi juga. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, termasuk terima kasih Pak Sumarwito sudah memberikan umpan untuk dijawab untuk dimakan oleh Mas Agus untuk memberikan pemahaman. Sekarang saya ingin balik lagi, kita lebih banyak mungkin nanya ke Mas Agus untuk ininya ya, soal langkah-langkahnya seperti apa ketika bicara soal pengembangan SDM, roadmap-nya seperti apa untuk melakukan transformasi itu. Jadi kebetulan ini kan kita sedang transformasi BUMN ya, maksudnya dari Perkebunan Nusantara yang tadinya dari PTPN 1 sampai dengan 14 nantinya akan menjadi 4 dengan termasuk holding. Jadi ada holding Perkebunan Nusantara, Supportingco, Palemco, dan saat ini yang sudah ada itu PT Sinergi Gula Nusantara. Nah, kalau dari sisi SDM-nya itu kan ada strategi perusahaan. Tantangannya kami adalah roadmap-nya adalah gimana caranya itu antara strategi perusahaan dengan pengelolaan SDM itu harus terintegrasi, teralignment gitu ya. Kalau roadmap-nya adalah mulai dari dengan adanya transformasi kita pastikan bahwa hak karyawan atau kesejahteraan itu tidak turun based on itu. Jadi salary dan segala macam hak karyawan itu tidak turun. Setelah itu clear, kita baru geser ke pengembangan, ke Human Resource Information System, karena kan kita karyawannya cukup banyak, cukup besar, pasti harus butuh yang namanya HRIS, Human Resource Information System. Itu kita saat ini memang menggunakan SAP untuk pengelolaan base payroll dan segala macamnya. Nah, itu semua harus terstandarisasi dulu, baru nanti kita berkembang ke development people, development organization, sampai ke talent dan segala macamnya itu. Jadi roadmap-nya mulai dari situ. Jadi based on kebutuhan dasar atau hak karyawan dulu, baru nanti akan bergeser ke sistem,
Ya, untuk menjalankan itu semua baru geser lagi ke development people maupun ke organization maupun strategi nanti akan seperti apa. Kalau soal implementasinya gimana Mas? Apakah ini jadi pekerjaan holding Ya. yang kemudian harus siapa yang bertanggung jawab misalnya di PTPN masing-masingnya begitu? Kebetulan kami dari PTPN 11 itu nanti yang akan menjadi ke supportingco saat ini memang sudah dilakukan suatu penataan-penataan yang termasuk yang saya sebutkan tadi ya. Saat ini akan mengatur standarisasi peraturan-peraturan maupun terkait dengan hak-hak karyawan dan maupun nanti sistem ke depan itu seperti apa, kita sudah akan melakukan itu. Jadi kemarin sudah ada bahasan-bahasan itu menjaga nanti ketika sudah terbentuk ini semua bisa running well, bukan setidaknya running dengan well lah gitu, tapi kekurangan pasti ada, tapi menjaga ini supaya bisa running well ketika nanti sudah kita merger dan segala macam. Oke, artinya itu bisa PTPN 11 itu berubah total dari yang dilakukan sekarang ya sebagai supporting apa tadi itu? Iya, nanti akan tergabung ke supportingco. Nama PT-nya nanti tunggu tanggal mainnya. Tapi yang dikerjakan oleh PTPN 11 bisa jadi sama sekali beda dengan yang sekarang. Beda 100% tidak, karena semua itu adalah base ya, dasar ya. Tapi kalau pengembangan iya, dan yang dikerjakan saat ini yang akan meluas pun juga iya gitu loh. Itu yang tadinya hanya kita bicara skup kecil, nantinya akan jadi skup satu Indonesia Raya. Dan dengan perbedaan-perbedaan yang lainnya juga gitu. Jadi ini harus di mana ada satu titik temu, satu standarisasi untuk jadi status standarisasi untuk operasionalnya lah gitu. Oh, jadi ke wilayahnya dilebur. Semua PTPN itu harus visinya Indonesia Raya. Betul. Bukan visi Jawa Timur apa gitu ya. Ya, betul. Jadi intinya itu contoh nih, misalnya ada standar yang berbeda baik secara gaji dan segala macam. Hak karyawan dan segala macam itu kan masing-masing yang tadinya PTPN ini kan berbeda-beda nih. Oh. Iya, komponennya dan segala macam. Nah, maka proses baseline yang awal adalah itu harus terpenuhi dulu sehingga hak karyawan ini tidak sampai terkurangi. Pasti naik gaji dong, Mas. Loh, kok ketawa? Tergantung tadi kan penyamaan tadi itu, lihat kalau posisinya sudah di atas ya itu yang dipakai patokan, Mas. Udah dibocorin dulu ini. Saya nanya Mas Agus, naik gaji ta? Kalau naik gaji mbok traktir apa, Mas? Ya. Tapi mungkin itu adalah bagian yang memang tidak terpisahkan. Tapi intinya adalah bahwa kinerja ini akan berubah total dari apa nama holdingnya, Mas? Kita dalam nama holdingnya nanti supportingco, sub holdingnya. Subholdingnya enggak, kalau holding besarnya yang perkebunan segala macam ini. Holding perkebunan Nusantara. Perkebunan Nusantara ya. Yes. Oke. Bu Nafi mau komentar dari tadi ya. Monggo. Jadi gini, mungkin ini menambahkan supaya tadi paham yang diceritakan Mas Agus. Kan gini, kalau PTP itu kan kemarin industrinya macam-macam gitu, Mas. Pokoknya perkebunan kan kayak gitu. Tapi yang terbesar sebenarnya di Indonesia itu adalah sawit dan tebu. Gitu. Terus kemudian ada yang lain-lain kayak tadi yang aneka tanaman itu kayak karet, kopi, teh, coklat, yang kayak gitu. Nah, sekarang itu yang pabrik gula yang tebu tadi itu kan tadi ini sudah dimasukkan di holding. Nah, yang pabrik gula tadi, yang tebu-tebu tadi, itu pabrik gulanya udah diambil sekarang. Jadi dipisahkan. Kalau dulu tuh di satu PTP, kalau yang pabrik gula itu ada yang bagian support bahan baku yang nanam tebunya sama ada pabriknya. Nah, sekarang yang gula itu tadi pabriknya sudah dijadikan holding satu, namanya yang SGN, Sinergi Gula Nusantara. PT Sinergi Gula Nusantara. Nah, Gula jadi Nusantara. kalau dulu itu, nah ini pabrik gulanya udah diambilin semua. Terus yang sekarang ini yang menjadi yang pokoknya gula yang tadi pabriknya sudah diambil, terus ngapain? Nah, mereka support bahan bakunya. Jadi kayak konsentrasinya gitu. ke bahan baku. Bahan baku. Nah, terus tadi itu, ini sekarang konsentrasi ke bahan baku. Terus ngomong yang tadi itu ada subholding yang ke sawit. Nanti akan ada yang sawit sendiri. Ada sawit sendiri nanti. Nah, yang tadi itu yang bahan baku tadi nantinya akan menjadi subholding kayak yang Sinergi Gula Nusantara untuk yang bahan baku gula-gula semua tadi Se-Indonesia. se-Indonesia tadi
Sama nanti yang tadi itu aneka tanaman akan Ya. masuk di situ juga. Di supporting corporation. Yang tadi itu Mas. Jadi sekarang di kelompok nol lagi kayak tadi loh strateginya tuh tadi itu Ya, kayak gitu. Ya ini kan kalau nanya ke Mas Agus pasti jawabannya oke. Saya sekarang nanya ke pengamat SDM. Oke. Bu Novi, apakah langkah yang dilakukan oleh PT Perkebunan Holding Perkebunan Nusantara ini sebuah langkah yang sangat strategis untuk rakyat dan bangsa ini? Waduh Rakyat dan bangsa. Masuk apa tinggi? Harus dijawab ini. Iya, Nanti jadi tak tulis di berita Jatim. ya, oke. Jadi kalau untuk pengelolaan di di strategi operasinya maupun kemudian turun ke strategi SDM-nya itu menurut saya menjadi lebih efektif gitu. Efektif artinya memang menjadi lebih terkontrol, termonitor kayak itu terus terintegrasi. Karena sudah satu ini ya. Sudah satu policy gitu. Ya. Satu SOP lah, semuanya se-Indonesia sama. Satu kebijakan. Satu kebijakan. Karena sekarang memang yang di BUMN kebijakannya begitu Mas, kayak yang pupuk itu kan juga kayak gitu ya. Terus pangan gitu ya, pangan itu ada di dalam Ada pangan pupuk itu Indonesia, yang pupuk Indonesia itu kan dari pupuk Kaltim, Petrokimia, Pusri. Nah, itu kan dijadikan satu nih jadi pupuk Indonesia gitu. Terus sekarang ada holding pangan Mas. Kayak gitu. Jadi memang strateginya begitu, holding pangan itu yang tadi pabrik gula yang non PTP. PT ada PG Raja Wali 1, 2, terus yang mengandung makanan itu garam, PT Garam, kayak gitu. Terus ada perikanan Nusantara dan sebagainya. Nah, itu masuk di holding pangan lah, namanya holding pangan. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini, ya karena itu tadi mengelola satu organisasi dengan satu komando itu akan lebih mudah. Cuman memang tantangannya adalah tadi itu ketika kondisinya sangat berbeda Mas gitu ya. Jadi kondisinya itu ada yang sudah manajemennya dulu bagus, kemudian ada yang masih agak terbelakang kayak gitu. Nah, menyamakan ininya istilahnya kemampuan SDM-nya yang kayak gitu, terus ya budayanya dan segala macam, dan sekarang kan sudah disatukan dengan akhlak seperti itu. Betul. Nah, tujuannya itu adalah sebenarnya itu. Jadi satu tadi itu kalau kita bicara besar Indonesia ya satu BUMN yang ngurusi gula di Indonesia atau pangan atau apapun tadi itu mereka dengan kualitas dengan kapasitas yang sama semuanya. Harapannya begitu gitu. Tapi ya memang itu nggak mudah ya Pak Agus kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati ya untuk ganti presiden apa enggak ya? Loh. Oh, jadi ke sana ya. Loh kan saya Iya. Biarkan Mas Agus, biarkan dijawab. Dia tahu kelemahan saya, nggak bisa ngomong ini. Iya kan? Loh kalau sudah ditata bagus oleh Pak Erick Thohir, kalau kemudian Menteri BUMN-nya ganti kan ya agak tapi gimana menurut Bu Novi sebagai pengamat sosial dan politik? Gitu. Jadi ya sebaiknya yang sudah bagus ini dilanjutkan karena ya kan menata ulang lagi nih bongkarnya setengah mati gitu kan. Karena ini semuanya kayak itulah yang paling gampang tadi itu dengan keberagaman macam-macam secara values itu udah disamakan. Jadi si values itu kan akan menjadi semangatnya kita, cara berpikir kita, cara kita berperilakunya itu udah disamakan kayak gitu yang akhlak itu tadi. Iya. Kayak gitu. Ya ini Bu Novi nggak kampanye, saya tahu ini kan cuma untuk secara SDM itu memang harus yang sudah baik itu dilanjutin, ya jangan dibongkar-bongkar lagi. Mas Agus mau komen soal ini? Lepaskan bajunya sebagai orang PTPN, gitu. Diundangnya sebagai warga PTPN. negara Indonesia mau komen apa? Soal yang Bu Novi saya tanya tadi, monggo silakan. Apakah memang harus dilanjutkan? Ya intinya semua demi keberlanjutan yang lebih baik. Ya kan hari ini sama semua. Saya nggak nanya loh. Orang SDM ditanyanya politik nih. Apa biar rame sedikit. Tapi saya nggak nanya kok siapa presidennya cocok enggak. Itu dalam hati saya. Ini mendekati tahun-tahun politis ini ya. Tapi Mas Agus saya mau nanya melanjutkan Bu Novi tadi. Bayangkan se-Indonesia. Mengidentifikasinya kan nggak gampang ya. Gimana? Betul. Mengidentifikasinya memang butuh proses yang panjang. Karena kan masing-masing daerah bisa beda. Kemudian betul. kearifan lokalnya juga beda. Iya, gitu. itu yang saya sampaikan tadi tantangannya memang di situ. Masing-masing yang tadinya punya budaya masing-masing, punya suatu kekhasan masing-masing untuk menjadikan satu standarisasi atau satu kesatuan itu memang butuh challenge ya. Itu contohnya ya memang mau nggak mau ya untuk misalnya dalam satu case kami di SDM ya untuk satu kita ya mau nggak mau harus turun
Kayak kita untuk dalam kapasitas kami yang di perkebunan ini kita harus ke kebun, kita harus menggali. Dengan ada perubahan kayak gini tuh di SDM dampaknya apa sih, yang di operasional dan segala macam kita gali. Yang itu yang nantinya jadi masukan-masukan itu yang nantinya jadi program kita gitu ya, terkait dengan suatu. Kalau boleh tahu, apakah kemudian Perkebunan Nusantara bikin think tank gitu yang melibatkan orang-orang di daerah ya untuk membahas soal itu? Betul. Mungkin contohnya ya ketika sekitar tahun 2021 ya untuk standarisasi, ini agak sedikit teknis gak apa-apa ya. Boleh. Terkait dengan performance management system gitu ya. Dari masing-masing kami diminta perwakilan untuk dibentuk satu tim untuk merumuskan kira-kira performance management system ini seperti apa, karena kan yang tahu kekhasan atau tahu terkait dengan kondisi masing-masing daerah itu kan orang lokal gitu ya, Mas Agus di Jawa Timur lah katakanlah begitu. Itu sehingga nanti suatu produk dibentuk, sistem yang dibentuk nanti itu menjadi bisa teraplikasikan oleh semuanya. Gitu. Ya. Bu Novi, di BUMN atau di perusahaan plat merah dengan private sector gitu ya, untuk pengembangan SDM-nya memang beda ya. Artinya mungkin kalau yang di swasta lebih relatif lebih nggak kaku, lebih mudah. Kalau skupnya sama misalnya skalanya besar, perusahaan-perusahaan besar tapi swasta, gimana kalau menurut Bu Novi? Kalau swasta skupnya besar ya, skup besar itu. Apakah sama juga sesulit yang Mas Agus gambarkan tadi itu? Lebih mudah di swasta ya, pasti ya, karena ini kan dulu berakar bermula dari kan ini yang lama-lamanya, generasi lamanya kan masih ada kan. Betul. Nah dan sekarang itu pada saat itu gitulah, nggak sekarang gitu, pada saat itu ketika perubahan mulai bergulir itu mereka kan masih dalam posisi menjabat gitu. Jadi benar-benar memang pejabat yang dipilih itu adalah yang mereka yang benar-benar agile kayak gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi akhirnya akan bicaranya itu menjadi banyak lag dengan mereka yang ini. Seperti itu, dan mereka pikirannya itu yang diharapkan yang bisa berpikiran maju ke depan kayak gitu loh, bukan hanya menjaga status yang sekarang ada seperti itu. Jadi tantangannya sebenarnya itu. Jadi kok ditanya perbedaannya ya jelas berbeda, karena kalau di swasta dari dulu kan mau nggak mau sudah dituntutnya itu benar-benar harus survive sendiri secara mandiri gitu kan. Nah kalau yang ini kan dulu setengahnya kan masih enggak gitu kan. Nah baru sekarang ini benar-benar dituntut untuk seperti itu. Nah itu kalau saya ngelihat, karena di beberapa tahun yang lalu saya juga menangani, termasuk juga di PTP 11 di 10 itu ya masih ada generasi lamanya itu yang memang ya masih dulu nggak pakai gini-gini, sekarang pakai gini-gini, ya masih ada kayak gitulah, kayak gitu. Nah terus tadi itu mungkin sekedar yang menambahkan yang performance management system itu di dalam sudah sama-sama perkebunannya tadi itu yang sawit sama yang tebu itu kan beda. Betul. Yang ini mengenal musim, yang ini tidak mengenal musim. Gitu kan. Nah itu ketika membuat standar performance-nya itu nggak bisa, maunya kan mau pakai satu ya sama, tetapi nggak bisa, mau diplek-ketiplek gitu. Plek-ketiplek ya, nggak bisa sama. Di copy paste nggak bisa. Iya, copy paste ya. Bahasanya gitu, oke. Jadi itu tadi nggak bisa serta-merta diterapkan di sana kayak gitu ya. Dibutuhkan adjustment kayak betul. gitu. Dibutuhkan penyesuaian sehingga itu bisa digunakan oleh semuanya. Ya, oke. Nanti saya juga akan tanyakan, meskipun Bu Novi sudah mengkonsultani loh, bahasanya enggak enak ya. Mengkonsultani soal bagaimana mengatasi gap generasi. Nanti mungkin Mas Agus bisa cerita juga. Tapi kita ke iklan dulu ya. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali, dan Pak Sumarwito ini mengirimkan di WhatsApp saya gini, pabrik gula apa sudah sama modern sama pabrik gula di luar negeri? Cara tanam tebu, tebang tebu gitu. Bagaimana mengatasi gula rafinasi yang untuk industri diselewengkan untuk gula konsumsi. Mau dijawab, kalau mana yang bisa dijawab Mas Agus sesuai dengan kompetensinya. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi memang pabrik gula atau manajemen baik di tebu maupun pabrik gula itu kita selalu berbenah dari setiap tahunnya ya. Selalu ada kalau terkait dengan tanaman tebu, kita melakukan suatu treatment khusus sehingga kualitas bahan baku menjadi suatu lebih baik di setiap tahunnya. Kita kalau di PTPN 11 itu punya puslit Sukosari ya, di mana itu
memang fokus ke terkait dengan penelitian dan segala macam yang tujuannya untuk menghasilkan suatu bahan baku tebu yang bibit tebu yang terbaik. Itu kalau terkait dengan tanaman. Kalau terkait dengan pabrik, setiap tahun pasti ada rencana suatu investasi yang tujuannya untuk efektif dan efisienkan dalam proses produksi di pabrik itu. Intinya adalah harapannya produktivitasnya baik dari sisi tebu maupun dari sisi pabrik, hasil produksi gulanya baik sehingga kualitas gulanya juga baik. Intinya kan seperti itu. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaan Pak? Rafinasi ini kan gula mentah ya. Iya itu. Bagaimana gula rafinasi untuk industri yang diselewengkan untuk konsumsi? Itu memang kalau dari sisi kami sih ya itu suatu kebijakan dan saya kurang kalau pelaksana ini kurang begitu pemahami ya. Itu karena kondisi pasar yang ada nanti seperti apa. Tapi kalau dari sisi kami sih ini fokus ke produksi bahan bakunya dan gula. Karena Mas Agus lebih banyak menangani soal SDM Pak, nggak menangani soal korupsi. Jadi mungkin memang agak sulit untuk menjawab itu. Tapi yang jelas PT PEN Group tidak menyelewengkan atau apa? Tidak menyelewengkan. Itu Pak Sumarwito. Bu Novi mau menambahkan? Terima kasih. Ya, sudah cukup. Baik. Ini ada pertanyaan. Oh, saya sebelum ke pertanyaan Pak David, saya balik ke ini Mas Agus lagi. Soal mengatasi gap generasi. Yes. Sudah dibantu oleh MSI, tapi cerita sebenarnya seperti apa? Dan hari ini posisinya kayak gimana? Jadi memang kalau di perkebunan Nusantara gap generasi ini cukup terasa ya. Jadi ada yang posisi yang sudah Gen X, baby boomers insya Allah sudah nggak ada ya. Kan ada baby boomers, ada Gen X, Gen Y, Gen Z. Kalau direksinya gitu ya. sekarang sudah bukan baby boomers lagi, sudah Gen X ya? Rata-rata sudah Gen X semua. Jadi memang kalau yang dulu awal-awal memang terasa gap generasinya ya. Dengan nilai-nilainya juga berbeda dengan teman-teman milenial dan segala macam. Sekarang sudah relatif komunikasinya lebih enak gitu ya. Jadi adapun kalau ada apa-apa dan segala macam itu lebih terbuka. Kita yang di bawah Gen Y itu lebih bisa terbuka ke atas, komunikasinya lebih enak gitu ya. Untuk mewadahi gap generasi itu dulu waktu kita handle milenial dan segala macam, kita butuh suatu wadah-wadah forum komunikasi sehingga biar tidak terjadi suatu mispersepsi atau apa itu di pertemuan dari forum jadi tahu maksudnya dari generasi yang ini tuh solusinya seperti ini, kita pengennya seperti ini. Nah itu dikomunikasikan sehingga gap generation itu yang tadinya terasa sekali jadi bisa ngeblend gitu. Jadi salah satu wadah komunikasinya bisa memanfaatkan gadget ya, artinya bikin grup WhatsApp gitu misalnya. Enggak. Bisa juga kayak begitu. Dan saat ini sih bagi teman-teman misalnya ini milenial yang atau apa, lebih serunya sekarang itu di masing-masing BUMN punya organisasi BUMN muda. Jadi itu wadah bagi teman-teman muda yang di situ kita juga punya program dan segala macam. Jadi terkait dengan ini gap generasi ini insya Allah sudah terselesaikan dan rata-rata sudah kecil sekali gapnya. Kalau di PT PN 11 sendiri untuk implementasinya seperti apa Mas mengatasi itu dalam rangka menjalin kesepahaman begitu ya? Apa bikin meeting bareng atau bikin outing atau apa begitu? Kalau outing itu memang ada satu program memang outbound atau apa. Tapi kalau yang terkait dengan case ini memang dalam meeting itu gimana kita membuat situasi bahwa komunikasi bisa enak antara kedua generasi ini. Jadi komunikasinya bisa enak sehingga bisa jadi pada satu rapat atau apa komunikasi ini dengan komunikasi yang bagus antar generasi ini bisa menciptakan suatu solusi yang jadinya lebih matang. Pandangan seorang milenials atau teman-teman dari Gen Y, Gen Z seperti ini, pandangan dari ini, nah nanti ketemulah ngeblend itu. Nah, proses dinamika itu ada pasti, cuman arahnya adalah suatu dapat komunikasi yang sekarang saya cek ke konsultannya, Bu Novi, sesulit apa begitu mengatasi gap generasi di perusahaan BUMN ini? Sulitnya mungkin waktu awal-awal itu aja ya Mas ya, maksudnya karena masih dengan pola lamanya gitu ya, dengan pola lamanya, terus mereka juga sudah di dalam posisi-posisi yang menjadi pejabat ya. Kalau di sana itu kan misalnya ada yang pejabat sudah di BOD Board of Directors. Mas Agus ini pejabat tuh? Salah satu calon pejabat ini. Amin. Nanti kalau sudah pejabat ngomong di sini diundang nggak mau pasan.
Jadi kan ada misalnya pejabat di BUD-1 setingkat, kalau di sana itu mungkin kepala bagian Iya, ya, kepala gitu dulu bagian kepala atau general divisi manager. gitu kan. Nah biasanya kan gitu kan, kalau direksi itu yang sudah masa jabatannya Kerja. masa itunya sudah mau habis, jadi sudah 55 mau mendekati pensiun atau sudah pensiun, Iya. naik itu dipilih sebagai direksi gitu kan. Yang BUD-1 kita bisa bayangkan yang usianya sudah 50 mau 56 mau pensiun. Kayak gitu di bawahnya kan seperti itu. Meskipun tidak dikatakan urut kacang, tetapi profilnya pada saat itu kan seperti itu Mas gitu kan. Dan mereka itu bisa dibayangkan yang bekerjanya sudah 20 tahun, 25 tahun seperti itu. Jadi kan apa ya, orang membentuk sebuah habit, membentuk perilaku, terus kemudian sistem kerjanya yang ketentuannya yang seperti itu, yang masih birokratis banget, itu yang kemudian membawa mereka kan gitu kan, membawa mereka untuk kemudian melakukan itu. Nah ketika masuk yang baru-baru ini, nah dulu itu yang katanya mungkin kok nggak sopan lah, nggak hormat sama orang tua, nggak ngajeni orang tua, yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu kan ya. Terus ya sudah banyak cara tadi dilakukan. Sebenarnya kalau saya melihat mengamati saat sekarang, sebenarnya itu relatif sudah cair karena sudah mungkin 5 tahun lebih ya, itu sudah menjadi hal yang kemudian menjadi concern bersama kayak gitu. Dan kalau saya melihat di BUD-1-nya itu juga mereka yang bahkan kayak ini Pak Herman itu dulu belum 40 udah di BUD-1 Iya, di kami ada yang paling BUD-1 paling muda itu kelahiran 85. Oh, kan? Sektor kami sekitar itu. Iya. Berarti sekarang berapa? Sekitar ya 37, 38. Kalau boleh tahu secara persentase yang milenial dan generasi ke bawahnya berapa persen sekarang Mas? Lebih dari 50%? Kurang lebih seperti itu. Cuman awal-awal dulu ketika sekitar tahun 2015 memang proporsi milenialnya masih cukup kecil. Tapi sering berjalannya waktu sekarang karena yang sudah yang pensiun digantikan oleh yang lebih muda-muda. Ini sudah mendekati 50 lah, 50%. Menurut saya kok lebih ya, mestinya 60 70 gitu ya. Kalau di kita sih udah lebih sih di BUD-2 itu udah banyak yang muda-muda sih. Udah banyak lebih muda ya. Iya. Ya 50 lebih lah, boleh 50 lebih ya. Kalau sudah nanti bergeser seperti ini, tantangannya akan beda lagi. Apa kira-kira tantangannya? Bu Novi memperkirakan kalau misalnya ini perusahaan BUMN, yang kita tahu BUMN itu adalah badan usaha milik negara gitu. Bekerjanya cari profit iya, tapi dia adalah institusi negara yang harus melayani banyak rakyat gitu ya. Nah, itu apa tantangannya kalau nanti anak-anak muda ini mulai mendominasi mereka? Tantangannya sebenarnya untuk keberlanjutannya itu adalah di inovasinya Mas gitu loh. Jadi bagaimana supaya dengan kondisi yang sekarang ini sudah relatif lebih tertata, nah itu tadi jangan puas dengan kondisi yang sekarang sudah ada gitu ya. Jadi bagaimana supaya tetap bisa punya daya value added, maka itu tadi kalau tantangannya menurut saya di inovasinya. Kayak gitu, baik dari inovasi produk, terus kemudian juga cara mereka menjalankan operasi sistem bisnisnya kayak gitu. Ya, saya tanya ke Mas Agus juga. Mas Agus, BUMN ini ya, perusahaan PTPN ini kan BUMN ya. Apakah memang ditanamkan begitu ya bahwa mencari profit oke, tapi tetap loh ya, kita ini fungsinya pelayanan untuk rakyat bangsa gitu. Ada nggak nilai-nilai itu? Iya, betul. Ada kan ya? Iya, betul. Nah, itu mentransfer ke anak-anak yang lebih muda, biar Mas. Sulit nggak? Saat ini sih memang tidak sesulit dulu ya, tapi bahwa ada tingkat kesulitannya iya gitu ya. Tingkat kesulitan pasti ada iya. Cuman sekarang lebih mudah. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Iya, Jadi iya. sekarang kan apalagi dengan standarisasi budaya gitu ya, akhlak dan segala macam, ada internalisasi dan segala macam. Itu lebih mudah bisa dimasukkan dalam satu program di situ. Sekarang kan kalau BUMN nilainya akhlak ya. Kita itu harus punya program terkait dengan internalisasi budaya organisasi dan segala macam. Itu nanti hubungannya sama visi misi perusahaan dan segala macam, itu akan tercover di situ. Sehingga pesan itu sudah tersampaikan. Maksudnya dengan internalisasi itu tersampaikan. Gitu ya, artinya mulai menanamkan ke anak-anak muda ini bahwa kalian bekerja bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga ini adalah BUMN yang perusahaannya
pemegang sahamnya seluruh rakyat Indonesia, kalian harus bla 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 lo. Ya apa sih Bu Novi? Bener sih aku iki. Nanti tak minta pendapat loh kalau gitu. Wes ini aja dijawab Bu Novi dari Pak David. Untuk skala perusahaan keluarga, contoh sederhana yang bagaimana agar bisa bertransformasi. Agar bisa bertransformasi. Jadi Pak Agus betul. ingin mengambil intisari dari Pak David ingin mengambil intisari dari diskusi ini, tapi untuk perusahaan yang lebih yang diimplementasikan di perusahaan keluarga gitu. Ya Pak David, coba dilihat dulu pergeseran perilaku konsumen gitu yang terjadi di perusahaan Bapak apa gitu ya. Jadi kebutuhan konsumen yang berbeda itu apa gitu. Nah, arahnya itu adalah ke sana dulu gitu. Jadi kebutuhan konsumen apa yang berbeda yang kemudian kita bisa tangkap. Nah, dari apa yang ditangkap inilah kemudian kita akan menyesuaikannya ke dalam. Gitu. Menyesuaikannya ke dalam adalah kemudian kita ngelihat kembali apakah model bisnis yang sekarang kita jalankan, yang dijalankan di tempat Pak David ini masih relevan atau enggak. Jadi misalnya fungsi-fungsi yang panjang dan lebar itu yang mungkin dulu kalau ini perusahaan kan juga ini salesnya itu cukup banyak karena sales ini ujung tombak. Nah, di saat sekarang ini apakah perilaku konsumennya itu misalnya sudah berubah? Apakah mereka orang yang memang harus ketemu langsung atau mereka sebenarnya kayak misalnya beberapa produk itu kan sudah by media sosial dan sebagainya online seperti gitu ya. itu. Artinya kalau sudah seperti itu, ini tadi fungsi salesnya juga harus berubah. Fungsi salesnya berubah artinya secara kebutuhan jumlah orangnya itu mungkin tidak perlu seperti dulu sebanyak yang lalu kayak gitu kan. Terus kemudian juga ini tadi gap kompetensi. Nah, ini yang susah ketika kita bicara transformasi itu tadi. Gap kompetensinya ini apa gitu. Kalau dulu orang salesnya itu pokoknya pinter ngecues gitu ya. Terus orangnya militan di lapangan kayak gitu. Nah, sekarang mungkin tidak dibutuhkan yang seperti itu gitu ya. Karena misalnya sistem distribusinya nanti sudah ditoto. Nah, orangnya harus apa? Orang salesnya cari orang sales yang sekarang program marketing yang dibuat gitu ya. Kalau minta di sales marketing, program marketingnya itu juga harus mulai masuk ke digital. Nah, belajar hal-hal yang seperti itu tuh yang diperlukan kayak gitu. Nah, terus baru masuk ke sistem operasinya juga seperti itu. Maksudnya di operationnya kayak gitu. Apakah masih tetap sama seperti dulu? Apakah ada proses-proses yang mungkin perlu diefisienkan seperti itu? Oke. Itu Pak David. Mas Agus mau menambahkan untuk Pak David? Oke, seru ini. Tadi Bu Novi bilang menyampaikan ada yang gap kompetensi. Dalam proses transformasi di BUMN ini, gap kompetensi itu cukup menjadi isu ya Bu ya. Dengan perubahan-perubahan strategi perusahaan dan segala macam, itu gap kompetensi itu cukup harus mendapatkan suatu konsen. Karena ibarat strategi perusahaan berubah, kebijakan berubah, dari strategi itu butuh perencanaan ini atau butuh eksekusi ini. Nah, kompetensi dari karyawan ini harus siap atau intinya harus siap. Makanya kalau dari kami Bu, kita melakukan suatu identifikasi TNA berbasis makro. Jadi strateginya perusahaan seperti ini, kita identifikasi tuh. Maksudnya performance isunya apa, bisnis isunya apa, sampai nanti ke posisi pelatihannya karyawannya apa gitu. Jadi harus sudut pandangnya lebih ke atas, lebih ke strategik. Gitu. Ya, oke. Pak Imron, ini pertanyaannya menarik ini. Kenapa kok ada pabrik gula di daerah Solo sekarang malah bikin museum pabrik gula? Saya kan suka-suka Pak Imron. Saya nggak tahu, tapi mau dikomentari mungkin Mas Agus kalau mau komentar, mungkin Pak Imron kepingin PTPN 11 bikin museum pabrik gula gitu, museum gula, museum pabrik gula. Di Solo itu ada Colomadu kalau nggak salah, itu yang memang itu pabrik gula yang sudah tidak aktif, tutup sejak tahun sekian. Itu dalam strategi kita perusahaan itu adalah bentuk suatu pemanfaatan aset, optimalisasi aset. Memang waktu itu ditutup, memang ditutup karena mungkin kurang profitable atau tidak efisien dan segala macam mungkin, sehingga lebih menguntungkan ditutup, tapi tidak intinya harus berubah mindsetnya. Yang ditutup itu jadikan museum itu upaya sebagai optimalisasi aset. Tujuannya ya harus profitable juga. Tujuannya juga harus profitable. Daripada nanti lahan bekas pabriknya ini jadi tempat jin buang anak ya. Kan mending jadi museum pabrik gula Pak. Yang buang anak bukan jin aja. Bahaya Bu Novi ini.
Ya, Pak Imron kira-kira kayak begitu ya, masuk make sense lah ya dari yang disampaikan oleh Pak Mas Agus tadi. Mungkin untuk revitalisasi aset ya, Iya, supaya nggak jadi optimalisasi aset. Karena basicnya tadi itu udah nggak bisa beroperasi, ditutup karena memang sudah tidak beroperasi. Ya, kayak bukan gitu. bukan revitalisasi tapi optimalisasi. Karena aset. memang berubah ya, Iya. bukan dari yang itu. Kira-kira untuk Pak Imron kayak begitu, ya. Terus saya cek nggak ada lagi, kita udah mau habis. Sekarang saya ke Mas Agus. Mas Agus sebagai closing statement sejauh ini bagaimana Anda melihat efektivitas dari segala rencana itu? Ya, Sudah on track kah atau masih butuh MSI? Kayaknya masih butuh ya. Iya dong. Iya. Salah satu partner di PTPN adalah memang MSI. Tuh ya kan, luar biasa loh MSI. Nanti Bunda bisa sabar ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang menjadi suatu rancangan transformasi BUMN memang on the track ya. Memang contoh yang saat ini yang dilakukan di PTPN Group yang merubah yang tadinya ada 14 PTPN menjadi satu holding dan 3 sub, itu memang sudah cukup efektif. Tujuannya memang kenapa sih yang pabrik gula ini disatukan jadi di PT Sinergi supaya ada suatu concern khusus di situ. Yang Palmco disatukan sehingga memang bisnis ini menjadi pengelolaan menjadi lebih concern. Harapannya ya peningkatan produktifnya akan jadi lebih produktif. Ini sorry saya potong. Targetnya kapan akan running well semua dan seperti konsep yang mau di ini kan? Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Oh tunggu. Artinya nggak sampai ganti presiden? Loh, saya nanya kok. Dalam waktu dekat tapi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Lanjut kalau begitu. Oke, jadi itu Palmco ini saat ini yang kalau dalam kapasitas kami menaungi supporting co itu memang suatu strategi ya. Jadi dikumpulkan harapannya ya itu jadi peningkatan produktivitas perusahaan supaya bisa jadi lebih terkonsentrasi, lebih profitable. Itu ada suatu strategi itu. Nah, memang tantangannya dalam strategi itu, tantangan di SDM adalah gimana kita sebagai human capital, strategic partner perusahaan itu gimana caranya dari strategi itu kita mengalignment dengan proses pengelolaan di SDM di kita. Jadi mulai dari segala sesuatunya, baik yang basic mulai dari hak sampai pengembangan organisasi, pengembangan talent dan segala macam termaintain dengan sesuai dengan strategi perusahaan. Itu tantangannya sih. Gitu. Okay. Solusinya banyak macam-macam treatmentnya. Banyak ya. Kapan soal realisasinya tunggu tanggal mainnya. Tunggu itu tanggal main. Kata Mas Agus kayak begitu. Sekarang saya ke Bu Novi sebagai closing statement. Bu Novi, BUMN saja memikirkan untuk bertransformasi menjadi lebih ini. Apalagi kita yang swasta gitu. Apa yang kemudian kita bisa sarikan dari perbincangan ini untuk teman-teman pelaku SDM di perusahaan-perusahaan swasta? Oke, untuk teman-teman SDM, harapan kami bahwa ini tadi kalau dikatakan dari teman-teman BUMN saja itu mereka sudah bertransformasi. Nah, kuncinya itu sebenarnya tadi itu di teman-teman di yang pegang HC-nya, human capital-nya gitu. Jadi peran human capital ini menjadi makin penting dan saya menghimbau untuk menempatkan diri posisinya sebagai business partner gitu ya bagi manajemen, sehingga kemudian mereka bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan saja tetapi menjadi teman diskusi gitu, bahkan juga memberikan support informasi, update dan kalau sekarang kan teman-teman sudah main analisis data dan sebagainya. Nah, yang informasi-informasi yang seperti itu yang harus kita harus kita bisa sampaikan kepada manajemen supaya kemudian itu tadi menjadi overview yang menjadi lebih luas proses transformasi yang dilakukan. Betul. Kayak gitu. Jadi teman SDM harapan saya tadi tuh merubah perannya bukan hanya pelaksana, terus mungkin ngurusinya bukan hanya sekedar mohon maaf nih administrasi atau demo kayak gitu ya yang masih hak-hak dasar gitu, tetapi itu tadi mulai masuk meningkat ke yang lainnya karena sebenarnya itu tadi peran yang lebih penting itu ada di sana. Lebih strategik. Lebih strategik. Dan manakala Anda membutuhkan teman untuk berdiskusi, teman untuk membuat perusahaan Anda menjadi lebih oke, jangan lupa Magnet Solusi Integra MSC Consulting siap untuk menemani Anda begitu ya. Terima kasih. Lain nomor saktinya itu yang paling penting 0811 340 5557. Nah, telepon aja di situ. Jamin perusahaan Anda kayak PTPN 11 lah ya. Ada kegiatan apa saja Bu Novi? Kegiatan kita yang di dalam waktu dekat itu nanti tanggal 27 Mei itu ada pelatihan dan sertifikasi
Untuk public relation, public relation itu 27 Mei, 28 Mei itu yang sekretaris, lalu kemudian 10 Juni nanti ada sekretaris sertifikasi dan pelatihan yang MSDM. MSDM ya. Untuk yang webinar seriesnya nanti kita akan jalan di awal bulan Juni dengan leadership series. Oh, jadi yang menghabiskan Mei ini kita break dulu ya. Break dulu, nanti awal Juni baru mulai. Pokoknya itu loh, kalau ketinggalan supaya lebih gampang, lebih cepat itu ya 0811 340 5557. Terima kasih. Terima kasih juga untuk narasumber tamu kita ya, Bu Novi ya, Mas Agus Terima kasih, sama-sama. Hartanto ya. Agus Hartanto. Mas Agus Hartanto, sehat-sehat. Mudah-mudahan nanti dengar kabar Anda sudah jadi POD -1 ya. Amin. Dalam waktu dekat. Tunggu tanggal mainnya gitu ya. Sehat-sehat terus Mas Agus ya. Oke, terima kasih. Bu Novi, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini Dialog Solusi SDM. Kita ketemu lagi di dialog yang sama dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.